Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita akan coba membahas soal-soal untuk persiapan di ujian SMA Unggul ya. Nah, kali ini kita akan coba lanjutkan untuk soal di tryout. Ini sebenarnya tryout dari bimbel online Ruang Para Bintang. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu dari kami semua dalam berlatih. Jadi ini sudah digabung ya. Jadi baik yang mau mengikuti di SMA Unggul Del, SMA Plus Yasop, SMA Pradita, nah ini sudah bisa jadikan jadi sebagai latihan ya. Nah, jadi kita coba di soal yang pertama, adik-adik. Nah, di sini ada the value of berarti akar dari 29 kali 31 kali 33 kali 35 plus 16 adalah di sini 1011, 1019, kemudian 1021, kemudian 1029. Nah, baik, kita akan coba jawab ya. Nah, di sini akar dari ya kan 29 kali 31 kali 33 kali 35 plus 16 gitu. Nah, jadi kalau kita kalikan sebenarnya ini bisa. Nah, baru kemudian kita akarkan dengan menggunakan kalkulator mungkin bisa juga. Tapi itu bisa memakan waktu ya kan. Tapi kalau kita bisa cepat ya. Tapi kalau cepat misalnya ya bisa saja ya. Nah, tapi kalau kita coba ganti dengan cara yang lain, misalnya ini akar 29 itu bisa kita buat jadinya seperti ini, 32 dikurangi 3 gitu. Sedangkan 31 adalah 32 kurang 1, 30 ini 33 adalah 32 tambah 1, kemudian ini adalah 32 plus 3 gitu. Ya kan? Plus 16. Nah, jadi ingat bahwasannya A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah A plus B kali A minus B. Nah, jadi berarti dari sini bisa kita temukan ya. Jadinya berarti akar dari 32 ini dengan ini itu kan mirip ya. Ada hubungannya dengan ini tadi. Berarti sama dengan apa? 32 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat gitu. Kemudian yang ini dengan ini adalah 32 kuadrat dikurang 1 kuadrat plus 16. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, di sini kita misalkan aja, misalkan X adalah 32 gitu. Kalau kita misalkan X-nya 32, maka ini menjadi akar dari X sama dengan 32 kuadrat ya, bukan 32, nanti salah. Berarti ini jadinya apa? X kurang 9 dikali dengan X kurang 1 plus 16 kira-kira gitu. Jadi berarti ini akar dari X kuadrat kurang 10X plus 9 plus 16. Atau boleh kita buat X kuadrat kurang 10X plus 25. Nah, ini jadinya sama aja dengan akar dari X kurang 5 kuadrat. Atau sama dengan X kurang 5 gitu. Nah, berarti ini X kurang 5 tadi, X-nya kan adalah 32 kuadrat. Berarti ini sama dengan 32 kuadrat dikurang 5. Berarti 32 1024 dikurangi 5, hasilnya adalah 1019. Maka jawabannya adalah option B. Nah, itu dia untuk soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 kita perhatikan, diketahui F adalah fungsi yang memenuhi F1 sama dengan 2000. Nah, jadi kalau kita lihat di sini F1-nya adalah 2000 ya. Sedangkan Fx plus 1 plus 12 sama dengan Fx itu katanya berlaku untuk setiap bilangan real X. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah F29 gitu. Nah, dari sini kita lihat
fx plus 1 itu sama dengan fx dikurangi 12. Nah, apabila kita mau cari f2, maka tentunya x-nya harus bernilai 1 kan. Berarti ini jadi f1 kurang 12. Jadi kita ganti x-nya dengan 1 ya. Ganti x-nya dengan 1, maka ini menjadi f2. Nah, f1-nya berapa? 2000 dikurangi 12 hasilnya 1988. Nah, untuk x sama dengan 2, maka kita cari f3. Maka ini f2 dikurangi 12, 1988 dikurangi 12, hasilnya adalah 1976. Nah, untuk x sama dengan 3, maka ini adalah f4. Berarti f3 kurangi 12. 1976 dikurangi 12, 1964. Nah, demikian seterusnya sampai nanti kita peroleh f29. Nah, pasti kan otomatis itu besar gitu kan. Jadi kita coba dulu. Berarti ini dapat kita lihat pertamanya 2000, kemudian 1888, kemudian 1976, kemudian 1964 dan seterusnya gitu. Nah, sampai dia F29 gitu. Karena ini adalah F1, F2, F3 sampai 29 gitu. Nah, ini berarti berlaku konsep apa? Barisan aritmatika, di mana UN adalah A plus N kurang 1 kali B, kira-kira gitu. Nah, berarti di sini pertanyaannya U29 kan? Berarti A tambah 28B. Nah, dari sini A-nya 2000, sedangkan B-nya adalah min 12. Jadi 2000 plus 28 kali min 12. 28 kali min 12 berarti 2000 dikurang 28, berarti 2 kali 8 16 ya kan, 2 kali 2 4, berarti 12 berarti sini 2 ya, berarti 326 ya, 326. Maka ini bisa kita bilang jadinya 1636, berarti 2 kali 8 16, 2 kali 2 4, 8 12 3, 3 ini ya, berarti 1664 ya. Maka jawabannya adalah option bola. Nah, 1664. Itu dia untuk soal nomor 2, mudah-mudahan bisa. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Manakah bilangan di bawah ini yang mempunyai banyak faktor yang paling sedikit? Nah, di sini ada 60, 72, 98, 150. Nah, jadi adik-adik kita lihat di sini yang ditanya adalah banyak faktor yang paling sedikit. Nah, jadi kita cari satu-satu. Yang untuk 60 faktornya itu adalah bisa 1 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5 bisa, 6, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 15, kemudian 20, kemudian 30, kemudian 60. Nah, kalau kita total ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 faktor gitu ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya untuk 72. 72 itu bisa 1, 2, 3, kemudian 5, 72, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 8, kemudian 9 bisa ya, 12, kemudian 18, 24, kemudian 36 dan 72 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 faktor gitu ya. Kemudian 98. 98 itu bisa 1, 2, 7, 14, 49, kemudian 98. Nah, ini adalah 6
faktor gitu ya. Nah, kalau misalnya 150 kita cari, berarti 1, 2, 3, 5, 6, 10, kemudian 15, 25, 30, 50, 75, 150. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah jadi dari sini kita perhatikan adik-adik, berarti faktor yang paling sedikit itu ada di ini 98, maka opsinya adalah C. Oke, itu dia untuk penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 4 ya. Two regular dice a roll. The probability that the sum of the two dice is not more than 10 is. Nah, ada 11 per 12, 5 per 6, 5 per 12, 35 per 36. Jadi di sini penjelasannya atau pengertiannya, dua buah dadu dilempar atau dikocok ya. The probability that the sum, berarti peluang jumlah kedua mata dadu itu tidak lebih dari 10. Jadi di sini konsepnya dia tidak lebih ya, tidak lebih dari 10. Kalau tidak lebih dari 10 artinya berarti bisa 10 gitu. Nah, jadi kalau kita coba ambil, nah kita ambil seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya. Yang jumlah kedua mata dadu tidak lebih dari 10, berarti kan tidak lebih dari 10 itu berarti ini. Nah, kalau ini 1 tambah 1 kan 2, masih di bawah 10. Nah, 4 tambah 6 juga masih 10. 5 tambah 5 juga 10. 6 tambah 4 juga 10. Berarti ini yang tidak ikut gitu. Kenapa? Karena jumlah 6 tambah 5 11, 5 tambah 6 11, 6 tambah 6 12. Jadi berarti ingat, peluang suatu kejadian itu adalah NA dibagi dengan NS. Nah, NS-nya di sini adik-adik, totalnya seluruhnya ini kan 36 ini ruang sampelnya. Sedangkan NA-nya berarti 36, kita kurangi aja 3. Berarti 33. Dia dapatlah 33 per 36 ya. Sama-sama bagi 3 berarti 11 per 12. Maka jawabannya adalah option A. Nah itu ya caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5. Nilai dari 7 pangkat 29 dikurang 7 pangkat 27 dikurang 96 per 7 pangkat 27 dikurang 2. Ada 24, 42, 48, 72 ya. Nah baik, di sini 7 pangkat 29 dikurang 7 pangkat 27 kurang 96 dibagi dengan 7 pangkat 27 dikurangi 2. Nah ini bisa kita keluarkan 7 pangkat 27 buka kurung 7 pangkat 2 kurangi 1 gitu. Kurang 96 per 7 pangkat 27 kurangi 2. Nah ini 7 pangkat 27 dikali 7 pangkat 2 kan jadi 7 pangkat 29 nanti. 7 pangkat 27 dikali minus 1 jadi ini dia kan. Nah baru 7 pangkat 27. Nah ini 7 pangkat 2 kan 49 kurangi 1 jadi 48 gitu. Per 7 pangkat 27 kurangi 2. Nah ini sebenarnya bisa kita keluarkan 48 buka kurung 7 pangkat 27 kurangi 2. Karena 48 kali 2 96 per 7 pangkat 27 kurangi 2. Nah ini dengan ini sama, tinggal coret aja, maka hasilnya adalah 48. Jadi jawabannya adalah option C. Seperti itu ya caranya ya. Nah itu dia untuk pembahasan soal tryout di nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi dari kami yang mau mengikuti bimbingan online bersama Ruang Para Bintang, silakan join dan lihat di deskripsi, hubungi nomor adminnya. Terima kasih, semoga sukses selalu.